Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Warna 30 bersama saya Juan Sakorela. Dalam 30 menit ke depan kami akan menemani Anda untuk membahas suatu topik yang kami harapkan bermanfaat bagi Anda sekalian. Nah pemirsa, Kewang Muda Maluku adalah salah satu program yang diinisiasi oleh Molucas Coastal Care, sebuah organisasi lingkungan di Provinsi Maluku yang terkhususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan juga penyelamatan pulau-pulau kecil yang ada di Provinsi Maluku. Sejak 2017, MCC sudah berkiprah dan ini sudah tahun ketiga mereka melaksanakan Kewang Muda Maluku. Nah, apa sebenarnya Kewang Muda Maluku dan apa manfaatnya bagi anak muda yang ada di Provinsi Maluku? Saya akan berbincang-bincang langsung dengan Ketua dari Molucas Coastal Care, yaitu Teria Salhuteru. Halo. Halo Kak Teria, apa kabarnya? Baik sekali Kakak Juan. Oke, siap. Nah Kak Teria, mungkin sebelum kita bahas tentang Kewang Muda Maluku, saya pengen tanya tentang menurut Kak Teria bagaimana kondisi anak muda di Provinsi Maluku saat ini? Apa kemampuan yang harus dimiliki oleh anak muda Maluku saat ini? Anak muda Maluku di Maluku ini bisa dibilang banyak yang kreatif. Tapi saya melihat ada segi di mana teman-teman muda tuh harus lebih banyak berorganisasi. Untuk itu kita buat wadah Kewang Muda Maluku. Nah, anak-anak muda Maluku ini punya kreativitas yang tinggi, tapi harusnya bisa disalurkan di berbagai macam bidang. Di lingkungan, di musik, di bidang-bidang yang lain, pendidikan, dan itu sebenarnya harus ada di dalam diri kita karena itu menyangkut dengan kedepannya kita mau bekerja, membuat CV, jadi kita punya portofolio yang jelas. Jadi anak muda Maluku sebenarnya sangat kreatif, tinggal bagaimana bisa menyalurkan itu di bidang-bidang ilmu yang mereka sukai. Sejauh ini sih banyak anak muda di Maluku yang khususnya kota Ambon yang memang sudah punya kreativitas. Sedangkan anak-anak di pulau-pulau, anak muda yang di pulau itu yang harus kita bangkitkan lagi. Mereka punya spirit, punya semangat untuk bisa bergabung dengan berbagai macam komunitas. Seperti itu Kakak Juan. Nah, berarti apakah dengan latar belakang pemikiran seperti itu sampai akhirnya Kakak Teria dan teman-teman mencetus program Kewang Muda Maluku ini? Itu boleh diceritakan latar belakang asal mula? Betul. Oh ya, jadi itu pertamanya tuh melihat bahwa teman-teman muda ini punya potensi. Kemudian banyak yang terlibat di lingkungan, tapi kita memang butuh banyak pasukan gitu untuk menjaga lingkungan. Saya ketemu sama Opa Eli Kisya, Kewang Harku, yang sudah mendapat Kalpataru yang kedua kali tahun kemarin. Ya. Tahun ini apa tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Ya. Nah, Opa Eli itu punya spirit yang sangat kuat karena Opa Eli ini kan menjaga hutan, menjaga laut sudah 43 tahun. Tanggal 12 kemarin dia udah 74 tahun. Dan Opa Eli punya spirit ini yang harusnya ada di teman-teman muda. Karena kita punya alam ini sangat kaya, sangat luar biasa dari hutan sampai di laut. Tapi kalau misalnya tidak ada anak-anak muda yang mau peduli, ini yang jadi masalah. Apalagi kita punya banyak pulau-pulau kecil yang harusnya anak muda ikut berkontribusi untuk bisa menjaga lingkungan. Berdasarkan hal ini, saya cerita sama Opa Eli. Opa Eli punya kerinduan apa untuk anak-anak muda? Opa Eli bilang, Nona, Opa punya satu saja impian. Apa itu Opa? Tahun 2020. Opa Eli terus bilang, Opa mau bikin Kewang Muda Maluku. Tapi beta bilang, Opa tapi itu kan harus ada turunan dari Kewang, dari Saniri atau dari adat, secara adat. Tapi Opa bilang tidak perlu, kita perlu spiritnya. Nah, dari situ akhirnya kita buatlah Kewang Muda Maluku. Kebetulan kami juga ketemu sama Yayasan Ekonusa, CEO-nya Pak Bustar Maitar, dan di situ kami disupport. Dan ini merupakan tahun ketiga dan sekitar 58 anak muda dari pulau-pulau kecil yang sudah bergabung dengan kami mereka dari 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Oke, jadi itu dari kabupaten mana saja, Kak Teria? 58 anak ini semuanya di satu angkatan atau? Jadi tahun pertama tahun 2021, 2022, dan kemarin baru saja selesai 2023. Ada dari kota Ambon, dari Tual, Aru, MBD, apa lagi ya? Maluku Tengah. Maluku Tengah. Iya. Dan ada 2 lagi kabupaten kota. Seram dari Seram, iya, Seram Barat dan
di sekitarnya gitu. Oke, jadi bisa dikatakan ini mereka semua direkrut dari berbagai pulau, dilatih dengan spirit kewangnya Iya, Opa Eli, betul. salah satu kewang bertahan sejauh ini, Iya, yang masih aktif. yang masih aktif, dan kemudian diajarkan untuk kembali ke kampung halaman mereka masing-masing untuk menjaga lingkungan, begitu Kak Iya, Tera? betul Kakak Juan. Jadi teman-teman ini kan sebenarnya butuh capacity building. Ya. Jadi kita punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi SDM-nya itu yang harus ditingkatkan. Caranya dengan mengajarkan mereka tentang nilai-nilai dari kewang, kemudian mengajarkan mereka juga bagaimana melihat potensi perikanan, potensi pertanian, Ya. ajar mereka tentang jurnalistik, publikasi, itu yang paling penting. Makanya itu mereka 58 anak kewang muda ini dibekali dengan itu sebagai dasar untuk mereka bisa maju ke masyarakat. Mereka juga belajar tentang hukum lingkungan seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak muda, dan semakin banyak mereka bisa kita bina untuk bisa mengetahui tentang ilmu-ilmu yang ada dari dosen, dari aktivis lingkungan, dari Opa Eli sendiri, itu yang membekali mereka supaya mereka juga bisa kedepannya bekerja sesuai dengan standar-standar dan nilai-nilai baik begitu di masyarakat. Oke. Selain Opa Eli Kisha, Ya. selaku Kepala Kewang di Haruku, siapa lagi yang menjadi pengajar, pemateri di kegiatan Kewang Muda Maluku, Kak Teria? Ada Pak James Abraham, spesialis memang untuk ke kawasan pulau-pulau kecil, dosen dari Universitas Patimura, ada Ibu Reni juga dari dosen hukum, kemudian ada jurnalistik Komembong Salampesi. Ini yang tahun kemarin ya, yang beberapa bulan yang lalu, Iya. berapa bulan, Beberapa- minggu, Yes. hari. tahun ini. tahun ini. Ada siapa ya? Ada aktivis-aktivis lingkungan juga, dan saya sendiri pasti. Iya. Jadi maksudnya menceritakan Oh tentang lupa, ada satu Iya. dari TVRI. Dari TVRI. Iya, komunikasi. Kakak Eni Parinusa. Kakek Eni Parinusa. Iya. Oke, jadi mereka memang dibekali selain lingkungan, tapi juga soft skill yang lain seperti tadi Kak Teria bilang Iya. di bidang jurnalistik itu menulis kan ya Kak Iya. Teria. Kemudian public Memotret dan speaking. public speaking itu yang paling dari penting, Kak Eni public Parinusa. speaking. Karena banyak yang introvert juga kan, jadi harus bisa bagaimana Berbicara di depan di depan umum, menyampaikan mereka punya apresiasi, ya mereka punya aspirasi begitu. Jadi karena mereka diharapkan menjadi aktivis lingkungan kan. Iya. Jadi harus berani bicara di depan. Sebenarnya tidak memaksakan mereka untuk menjadi aktivis, tapi bagaimana mereka bisa menggerakkan masyarakat untuk juga peduli terhadap lingkungan. Aktivis itu mungkin pilihan, tapi lebih baik mulai dari keluarga supaya mereka bisa mengedukasi keluarga dulu, baru mereka juga bisa mengedukasi lingkungannya, daerahnya, nasional, Indonesia sampai bangsa-bangsa. Itu yang diperlukan. Wow, ini mimpi yang sangat besar ya Kak Harus Teria. bermimpi besar kan gratis. Betul sekali. Kemudian 58 Kewang Muda Maluku yang sudah terbentuk ini, Terbentuk, ya. apa saja yang sudah mereka lakukan sejak tahun pertama? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang sudah mereka inisiasi sendiri? Iya, banyak. Boleh diceritakan Kak Teria? Aduh, kalau ceritanya dari 2021 ya, dari angkatan pertama itu ada yang sampai ke UNICEF, sampai ke Switzerland, kemudian sekarang juga ada yang rekomendasi juga, ada yang kuliah di luar, kemudian mereka selalu dari Amerika, mereka tetap kampanye tentang lingkungan, bikin webinar bersama, ada yang kembali ke Tual, kembali ke Aru, buat sekolah-sekolah kecil di sana, mengangkat sampah, yang di Banda dengan kreativitas mereka, yang di Kota Ambon dengan kampanye-kampanye terus menjaga rumah. Teman-teman yang lain juga lebih banyak ke kampanye begitu. Jadi memang saya pikir semuanya aktif. Tinggal bagaimana kami dari MCC sebagai yang membuat kegiatan ini, kita juga harus terus mendorong karena mereka juga punya, ada masih yang kuliah, ada yang bekerja, tapi bagaimana kita menyatukan anak-anak di pulau-pulau ini sebenarnya yang susah. Memang kesulitan tuh jujur saja memang di pendanaan, tapi kita punya spirit tuh harus tetap hidup. Jadi kita main lewat media sosial. Ya kalau puji Tuhan, alhamdulillah ada berkat, ya kita bisa jalankan bersama-sama program-program yang secara serempak begitu. Wow. Kalau menurut Kak Teria sendiri, Ya. tadi di awal Kak Teria bilang soal bagaimana anak muda di Maluku ini harus belajar berorganisasi, kemudian ada beberapa kemampuan lain yang harus dimiliki. Nah, hubungannya dengan lingkungan, apa hubungan anak muda dengan lingkungan di Maluku saat ini? Apa yang harus mereka kejar?
Iya, sebenarnya potensi yang sangat besar di pulau-pulau kecil ya. Contohnya kita harus bisa memanfaatkan misalnya hasil-hasil laut atau hasil-hasil bumi. Bikin apa? Kreativitas untuk bagaimana bisa menjadi bisnis, atau kalau di pala bisa menjual pala. Maksudnya itu lebih ke teknologi yang harus diciptakan, bagaimana mengedukasi mama-mama di kampung, papa-papa di kampung, petani, menggunakan pupuk-pupuk yang baik. Walaupun itu sudah dikerjakan oleh pemerintah, tapi kalau anak dari lokal sendiri yang mereka menginisiatif itu, punya inisiatif, itu lebih baik lagi. Dan sekarang yang paling utama itu masalah sampah misalnya. Itu juga yang harus mereka kampanyekan, tapi buat aksi juga, bukan cuma hanya berbicara. Jadi memang sangat relevan dengan apa yang sudah kami ajarkan di anak-anak muda ini, 58 anak muda ini. Jadi itu kembali ke mereka sebenarnya, apakah mereka mau melanjutkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan atau tidak. Jadi mulai dari diri sendiri sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman ini merasa bahwa ini tidak terlalu penting, berarti kita juga tidak berhasil begitu. Jadi itu yang jadi beban berat bagi teman-teman MCC karena harus selalu mendorong teman-teman ini. Untuk mendorong mereka ya kami harus terus bergerak karena mereka tidak punya contoh lain misalnya ada di kami. Jadi kalau misalnya MCC tidak bergerak, mereka juga lihat ini kakak ini juga malas. Jadi jadi memang ilmu itu harus terus kita kembangkan begitu. Jadi lingkungan itu bisa terjaga dari berbagai macam bidang ilmu, hukum, teknik, apapun bisa dilakukan. Bahkan pendidikan, bahasa yang bisa berbahasa Inggris yang baik, bahasa Jepang, bahasa Korea, itu semua itu bisa dipublikasikan bahwa Maluku misalnya punya potensi sumber daya ikan yang besar. Kita punya pala yang terkenal dari zaman dulu, ketika Pulau Run ditukar dengan Manhattan gara-gara pala, kayak gitu. Jadi itu ada cerita-cerita baik yang dari teman-teman bisa explore sehingga orang juga mengenal Maluku, gitu. Karena jangan sampai orang berpikir bahwa kita ini cuma provinsi termiskin, padahal kita sangat kaya. Makanya yang perlu dikembangkan adalah sumber daya manusianya. Betul. Gitu. Menurut Kateria, isu utama lingkungan di Maluku itu apa sebenarnya? Kalau saya sekarang mungkin pendidikan. Karena kita sudah, kalau orang bilang yang lain mungkin, tapi kalau saya secara pribadi itu pendidikan. Karena kita harus betul-betul mengedukasi anak usia dini bagaimana nilai-nilai dari orang tua yang dulu yang sudah diajarkan untuk menjaga lingkungan, merawat lingkungan, itu yang paling penting. Dan anak-anak di pulau-pulau itu semua hidup dengan sumber daya alam, tapi mereka kurang punya pengetahuan tentang itu. Mereka cuma mengerjakan itu berdasarkan cerita dari orang tua. Tapi kalau misalnya dibekali dengan bidang ilmu, dengan dari dosen atau dari teman-teman di kampus, itu semua lebih bagus. Jadi sebenarnya pendidikan yang paling penting. Karena kalau kita dari Jawa tuh, Jawa semua fasilitas untuk belajar ada. Nah di pulau-pulau kecil, di Kota Ambon, di Maluku, itu sebenarnya yang harus ada wadah yang mendidik anak-anak ini. Ada muatan-muatan lokal yang memang masuk ke pulau-pulau, jadi anak-anak dari usia dini sudah belajar tentang lingkungan, gitu. Karena kita di Maluku kan belajar tentang sawah. Betul. Jadi kita harus belajar tentang laut yang dalam di Banda, kita harus belajar tentang kebun kasbi, makanan-makanan pangan lokal yang harusnya, karena kita selalu berharap dari luar ya. Jadi kita harus bisa mengembangkan potensi yang ada potensi sumber daya alam yang ada di Maluku. Begitu. Oke, Kateria. Kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Kateria tentang kegiatan Kewang Muda dan juga pentingnya bagi anak muda di Maluku. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warna 30. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Warna 30 bersama saya Juan Sakuarela. Dan narasumber saya kali ini adalah Teria Salhuteru, Ketua Molucas Coastal Care. Dan kita sedang membahas tentang anak muda di Maluku saat ini dan juga tentang program Kewang Muda Maluku. Nah, Teria, Kewang Muda Maluku ini tahun ketiga. Ya, tahun betul. Pertama dilaksanakan di Banda, di Gunung Api. Kaki Gunung Api. Tahun kedua juga. Iya. Dan tahun ketiga di Pulau Ambon, di Negeri Suli. Apakah ada seri Kewang Muda Maluku selanjutnya tahun-tahun depan? Ya, jika ada dana, kita bisa bikin di pulau-pulau kecil, di Aru atau di Tual atau di Maluku Barat Daya. Itu menjadi harapan kita sih sebenarnya. Sama
periode ini 3 tahun ini kita disupport sama Yayasan Ekonusa. Terima kasih banyak Pak Busar dan teman-teman. Nah, dan itu sangat menginspirasi kita juga untuk bisa berkembang ke depannya. Nah kan kita tidak tahu sampai kapan juga kita disupport begitu. Jadi memang ini sebagai tantangan kepada kami dari MCC yang menyelenggarakan kegiatan ini. Kedepannya kita juga harus bisa melihat peluang-peluang sehingga kita juga bisa mengembangkan Kewang ini sampai ke pulau-pulau kecil juga. Itu sebenarnya. Ya. Ada perbedaan antara Kewang Muda 1, 2, dan yang ketiga yang baru saya dilaksanakan, yaitu yang ketiga ini direkrut dari komunitas-komunitas lingkungan yang sudah ada di Pulau Ambon. Nah, tantangannya seperti apa kalau membina anak-anak muda yang sudah berada di komunitas lain sebelumnya, menurut Kateria? Oke, jadi tahun ini memang edisinya Pulau Ambon. Jadi kita bikin di Negeri Suli, di pantai air panas Salampesi. Pasti pemirsa belum pernah ke sana. di Suli ada air panas Salampesi? Iya, di Negeri Suli. Iya, itu kita memang tahun ini edisi Pulau Ambon, jadi ambil yang khusus di Pulau Ambon. Nah, sedangkan di 2021-22 itu dari pulau-pulau kecil. Nah, tantangannya sih ketika kita buat rencana aksi namanya untuk aksi mereka ke depannya itu, semua lebih banyak berbicara tentang isu sampah di Kota Ambon, di Pulau Ambon. Kalau dari 2021-2022 di Tual punya kasus berbeda, penambangan pasir misalnya, terus di Tual juga seperti itu, di Aru soalnya, di Aru, mangrove, kemudian ada yang di Maluku Barat Daya tentang penyu gitu. Jadi memang tahun ini memang agak berbeda dan mereka punya latar belakang juga dari komunitas. Kenapa? Karena kita juga mau teman-teman komunitas yang sudah ada itu bisa membina mereka. Karena sebelumnya itu mereka bukan background dari komunitas. Jadi kali ini kita memang menyurat dan publikasi khusus untuk yang media dari komunitas begitu. Bagusnya karena kita sudah mengenal ketua-ketua dari komunitas itu, jadi kita bisa memfollow up, bisa terus tanya ke teman-teman Kewang itu apa yang sudah mereka kerjakan begitu. Itu lebih mudah. Jadi kita memang punya strategi-strategi setiap tahun itu harus berinovasi juga dan fleksibel sesuai dengan kenyataan di lapangan. Begitu Kakak Juan. Kalau tantangan di Kota Ambon sendiri itu apa, Kateria? Saat berbicara tentang kolaborasi bersama untuk menyelamatkan lingkungan. Di Kota Ambon sebenarnya lebih mudah. Yang lebih sulit itu malah yang di pulau-pulau kecil ya, karena ini semua yang terakhir ini ada 19 Kewang yang sudah ada di Pulau Ambon, dan itu akan mudah dikoordinir untuk melakukan satu aksi, dan kita lebih mudah untuk mengontrol karena memang MCC di Kota Ambon kayak gitu. Dan kalau di pulau-pulau itu kita memang harus kontak, harus cek lagi teman-teman punya kesediaan waktu dan lain-lain, bagaimana mereka juga masih belajar untuk berkomunikasi dengan pemerintah untuk menjalankan program-program. Nah, kalau di Ambon saya berharap tahun ini memang teman-teman juga bisa beraksi bersama, jadi pasukannya itu lebih banyak untuk aksi-aksi di jalan, aksi-aksi penanaman pohon, clean up pesisir seperti itu. Jadi saya rasa itu lebih mudah kalau di Ambon. Oke. Salah satu strategi yang dilakukan MCC dan juga teman-teman Kewang Muda Maluku adalah kampanye lewat sosial media. Iya. Nah, menurut Kateria apa pentingnya strategi ini dalam upaya penyelamatan lingkungan? Iya, jujur saja misalnya ya banyak donatur dari luar atau banyak berita-berita itu lebih menyasar ke Papua. Karena Papua itu selalu memang punya pemberitaan tentang lingkungan itu kencang. Kalau di Maluku padahal banyak sekali kasus-kasus lingkungan, tapi itu tidak diberitakan, jarang sekali diberitakan, tidak sering begitu. Makanya itu peran media itu sangat penting. Jadi misalnya ada kasus di pulau-pulau kecil yang kita tidak tahu, itu bisa di follow up ke media. Dengan itu juga bisa jadi cerita bagi banyak orang di negara lain begitu. Ya, kami sih maunya teman-teman dari komunitas ini, dari Kewang ini, mereka juga bisa berani untuk menyuarakan itu. Karena kalau misalnya tidak ada yang bisa menyuarakan itu, tidak ada yang akan tahu apa yang ada terjadi di pulau-pulau kecil, masalah-masalah lingkungan apa. Nah, biasanya kan orang kalau melirik satu tempat untuk dilakukan kegiatan itu karena memang mereka tahu bahwa ada masalah apa di situ. Nah, ini yang sementara kami dorong, dan
yang paling utama adalah kita mengedukasi masyarakat lewat media sosial, baik itu media seperti ini, televisi maupun online ataupun berita-berita yang lain. Itu yang sangat penting. Karena kalau misalnya kita semua bersatu bergabung untuk bisa menyuarakan isu lingkungan, itu bentuk dari edukasi literasi media dan lain-lain seperti itu. Ya. 58 anak Kewang Muda Maluku ini itu semua adalah binaan dari Kakak Teria dan kawan-kawan. Nah, Kakak Teria dan kawan-kawan ini sendiri juga masih muda nih, semuanya anak-anak muda. Selain Kewang Muda Maluku, apa saja yang selama ini Kak Teria dan kawan-kawan selalu suarakan bagi masyarakat? MCC ini kan dari 2017. Ya. Jadi kami dari komunitas 2020 kami menjadi lembaga resmi dan banyak aktivitas yang sudah kami lakukan, ada sekitar 12 program kalau tidak salah. Nah, itu semuanya kami harus kreatif. Jadi kita buat program-program yang memang kreatif, jadi mau dari media, mau dari kampanye, mau dari aksi nyata, itu semua kita aktif. Misalnya membagikan pohon. Dari 2019 kita sudah bagi-bagi pohon, itu sudah sangat banyak. Kita kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di BPDSHL yang ada di Waiheru. Ya, Waiheru. Nah, itu juga kita berbagi pohon kepada masyarakat dan banyak sekali orang yang mau pohon dan mereka sangat suka pohon yang menghasilkan buah-buahan. Kemudian kita punya aksi clean up, itu kita mengangkat sampah di pesisir pantai karena masyarakat selalu berpikir bahwa sudah Nona, nanti kalau waktu air musim barat, musim timur nanti akan balik kembali. Jadi nanti dia hilang sendiri, sih nggak usah angka lah. Ya, itu sebenarnya yang harus kita persepsi yang salah sebenarnya. Persepsi yang salah. Makanya kita selalu buat clean up. Kita mengangkat yang paling besar itu 6 ton di Pantai Paso seperti itu. Edukasi kita buat rumah-rumah edukasi di Pulau Run, Lontor, Gunung Api dan di Kota Ambon. Itu mengajarkan anak-anak usia dini bagaimana mereka bisa bahasa Inggris, komputer, kemudian bisa belajar tentang lingkungan. Kita buat rumah pengering bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Banda, Pulau Run dan Lontor agar mereka bisa mengeringkan pala, kenari, cengkeh di dalam rumah greenhouse seperti greenhouse itu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah itu semua mama-mama juga sudah pakai rumah pengering itu. Mengeringkan kenari sampai bertonton, mengeringkan pala, jadi mereka tidak mengeringkan lagi di dasar jalan karena itu di aspal karena mereka itu nilainya akan turun jika dijual keluar. Kita buat untuk ketahanan pangan, kita bagikan bibit, kemudian edukasi bagi mereka. Dari bibit itu mereka harus mengangkat untuk bisa menanam kembali. Jadi kita tidak harus terus memberikan bibit. Nah, jadi di pulau-pulau kecil mereka tidak perlu pergi ke kota misalnya untuk beli sayur karena kita sudah memfasilitasi itu. Mereka juga belajar sama-sama buat pupuk yang ramah lingkungan seperti itu. Apalagi ya, banyak ya. Dan Kewang Muda pastinya gitu. Ya, pastinya sudah banyak sekali yang dilakukan dan apakah semangatnya akan terus sama? Harus panggilan. Ya, sebenarnya itu seleksi alam juga Kakak Juan, baik MCC maupun Kewang. Jadi dari banyak orang itu tidak semuanya juga akan bertahan karena ada punya visi dan misi yang lain gitu. Jadi kita mencari anak muda juga yang punya visi misi yang sama itu yang juga sulit. Makanya saya sangat berterima kasih bagi teman-teman MCC yang masih bertahan sampai sekarang, teman-teman Kewang juga yang masih mau bergabung dengan kami dan bertahan. Itu sebenarnya kalian orang-orang hebat dan kalian menginvestasi diri dan waktu kalian untuk generasi berikutnya. Begitu. Nah, pertanyaan berikut terkait dengan pemerintah. Bagaimana MCC dan juga komunitas anak muda lainnya bermitra dengan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan misalnya? Iya, kalau dari 2017 mungkin karena baru waktu itu jadi kita kayak anti pemerintah gitu. Tapi lama-kelamaan kita juga melihat pemerintah juga di masyarakat juga terbatas. Makanya kita sampai sekarang ini selalu berkomunikasi baik dengan dinas-dinas terkait dengan program-program kita. Itu kita menyurat di Kabupaten Maluku Tengah, di provinsi, itu selalu kita mengundang mereka untuk setiap acara. Tapi untuk menggerakkan itu kita karena non-profit, independen, kita tidak bergantung kepada pemerintah. Kita punya donor sendiri dari luar. Jadi itu yang membuat kita juga bebas, tidak harus
dengan pemerintah punya program-program. Tapi kita selalu mengundang mereka untuk semua acara dan mereka sangat support juga. Sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DKP menjadi mitra dari MCC, kemudian dari Maluku Tengah juga seperti itu. Baik. Di harapannya tuh lebih banyak juga yang melihat ke anak-anak muda. Karena sebenarnya program pemerintah itu bisa jalan kalau misalnya juga bekerja sama dengan anak-anak muda. Jadi yang di pulau-pulau kecil kita punya 58 anak muda di pulau-pulau kecil. Kalau punya kegiatan tinggal kontak dan kita bisa bilang mereka ini di Aru ada teman-teman Kewang, silakan Bapak Ibu kalau mau buat kegiatan bisa ajak mereka begitu. Begitu Kakak Juan. Oke, luar biasa sekali perbincangan dengan Kakak Teria. Terakhir, apa harapannya bagi anak muda Maluku ke depan untuk lebih menjaga lingkungan? Saya mulai dari tantangan mungkin ya. Tantangan. Jadi sebenarnya banyak yang seperti saya bilang pertama, banyak yang punya potensi. Saya harap mereka semua juga bisa keluar dari zona nyaman. Jadi bisa upgrade, mereka punya kapasitas lagi. Bergaul dengan komunitas-komunitas, ikut juga kegiatan-kegiatan komunitas supaya mereka juga punya teman-teman muda punya kapasitas yang lebih baik sehingga masuk ke dunia pekerjaan, atau kalau masih sekolah itu juga lebih baik karena sudah belajar dari waktu SMA, dari SMP sudah bisa tergabung dengan komunitas. Itu tantangan dan harapannya itu bisa terjadi. Kita bermimpi bahwa teman-teman muda di Maluku tidak kalah jauhnya dengan anak-anak muda yang ada di Jawa, anak-anak muda yang ada di luar negeri, yang mereka tuh selalu bisa bersatu untuk bisa membangun negeri begitu. Jadi Maluku punya PR yang sangat banyak dan kita masih dikatakan miskin dan itu adalah tugas dari generasi muda. Dan kita juga tugas kita untuk mengedukasi anak-anak yang ada di anak-anak usia dini, regenerasi yang berikutnya. Itu sebenarnya tanggung jawab yang sangat besar. Dan itu harus dipegang oleh anak-anak muda yang ada di Maluku. Jadi harus semangat. Oke, harus semangat. Harus semangat. Terima kasih Kak Teria Siap, untuk Kakak obrolan Juan. luar biasa Terima kasih ini. teman-teman TVRI. Dan semangat untuk MCC dan juga Kewang Muda Maluku Siap. Kak Teria. Terima kasih. Nah pemirsa, demikianlah Warna 30 bersama Teria Salhuteru, Ketua Molucas Coastal Care. Dan sama dengan Teria, harapannya anak muda Maluku ke depan akan jauh lebih bisa untuk merawat lingkungan, terutama di daerahnya di Provinsi Maluku, apalagi anak-anak muda yang berada di pulau-pulau kecil. Terima kasih sudah menyaksikan Warna 30 bersama saya Juan Sakorela. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya.